Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara. Puji Tuhan. Hari ini hari yang istimewa. Amin. Bukan hari baik atau tidak baik, tapi semua baik. Tapi hari ini istimewa. Karena kita sedang merayakan kedatangan Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya khusus memperingati kedatangan Mesias, Juru Selamat dunia. Pada pagi hari ini, kita takbiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal juga buat teman-teman saudara kita yang ada di media sosial. Mari kita sama-sama akan menikmati sukacita Natal pagi hari ini. Mari kita dalam hadirat Tuhan, kita akan satu pujian besar anugerahnya.
pujian kami Tuhan. Kami boleh rindu Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Biar saat ini Tuhan kasih-Mu, sukacita Natal boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Boleh memberkati saudara-saudara kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah Natal kami hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Biar Tuhan sertai kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar saat ini kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami juga boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami boleh bersukacita karena Engkau Tuhan telah kasih bagi kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita. Amin. Natal pagi hari ini ada sukacita. Haleluya. Buat keluarga Bapak Agus, shalom, selamat Natal. Buat keluarga Bapak Tugia, selamat Natal. Buat Mas Hati, selamat Natal. Selamat yang berjumpa. Mari kita akan bersukacita merayakan Natal pagi hari ini dengan satu pujian dari pulau dan benua. Dia lagi untuk kami.
kita sungguh karena dia sungguh mau lahir bagi kita dan dia mau mati bagi kita. Mari kita akan sambung dengan satu pujian lagi, kita bersemangat lagi, kita pujikan pujian. Janji
ini, marilah kita mau menerima ke firman Tuhan, kita membuka hati kita mempersiapkan diri kita dengan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sungguh mengenalkan firman Tuhan, kita sambut pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kau
yang akan menerbitkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan ditaburkan daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya kami persilakan anak Tuhan yang melayani. Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara. Selamat pagi. Kita sudah bertahun-tahun merayakan Natal di tempat ini, di gereja Duet ini. Namun hari ini merupakan Natal pertama kita sebagai gereja Isa Al-Masih Duet. Haleluya. Glory. Saudara, Ibu Gembala saudara sudah ditanam Tuhan di tempat ini puluhan tahun. Amin. Oleh karena panggilan Tuhan. Dimulai dari tempat yang mengerikan. Tetapi Tuhan sudah ubah tempat ini menjadi tempat kediamannya, rumah Tuhan. Dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Ibu Gembala saudara sudah ditanam oleh Tuhan dan hidup bagi saudara Amin. puluhan tahun. Dan itu sudah menjadi pilihannya di samping tempat-tempat lain yang lebih wah. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar Indonesia. 4 tahun yang lalu saya menyusul ditanam di tempat ini karena dipersuami oleh Ibu Gembala saudara. Iya toh. Kuali. Dan saya menikmati persekutuan bersama dengan saudara 4 tahun sebagai seorang pendeta dari gereja Isa Al-Masih yang masih dipanggil dalam pelayanan ladang Tuhan di kalangan gereja Isa Al-Masih, tetapi sempat ikut berjuang membantu pelayanan di tempat ini dan mulai mengenal saudara satu sama lain. Sebagai seorang pendeta, umur saya di tempat ini tertanam 4 tahun, terhitung tanggal 12 Desember kemarin. Tetapi sebagai penanggung jawab dari gereja Isa Al-Masih Duet, umur saya baru mulai tanggal 1 Oktober kemarin. Dan hari ini merupakan Natal pertama bagi saya sebagai penanggung jawab gereja Isa Al-Masih Duet ini. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat bergemar melihat tempat ini hari ini penuh. Walaupun harus pakai jarak 1 meter. Saudara, saya tadi agak bingung karena kurang meja untuk bapak-bapak kepolisian di depan, nggak ada meja. Saya sempat bingung kalau kekurangan kursi, tetapi bersyukur bisa ditambah beberapa kursi dengan tetap menjaga jarak di depan pintu gereja. Selamat datang jemaat yang saya kasihi. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Saya ingin Natal. persekutuan kita seperti ini berjalan terus setiap saat kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Menikmati dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saya sama dengan saudara, berasal dari desa, kembali ke desa. Amin. Amin. Saya senang dengan sawah yang di samping kita. Beberapa kali saya shoot di video, saya foto, dan saya kirim di Facebook, medsos. Orang seluruh dunia bisa melihat tempat kita. Amin. Amin.
dan mereka kagum dengan keindahan alam desa kita. Mari kita mengagumi tempat kita. Amin. Amen. Mari kita mengagumi Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah Natal pertama sebagai penanggung jawab Gereja Isa Masih 2. Saya juga menyampaikan selamat datang kepada bapak-bapak bagian security, bagian keamanan, bapak-bapak kepolisian yang sudah di depan kita menjaga dengan penuh sukacita. Halo, selamat datang Pak Hendro ya. Puji Tuhan, saudara, tema kita hari ini, firman itu telah menjadi manusia dan kita dapat mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diperas jadi satu kalimat pendek, mengalami Kristus. Saudara, khotbah saya hanya dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah Kristus adalah firman Allah yang kekal. Amen. Bagian kedua adalah Kristus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan yang ketiga, Kristus adalah firman Allah yang dapat diraba, dilihat, dan dialami secara nyata dalam kehidupan sampai masa sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jeda waktu antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada waktu gelap, sunyi. Tuhan tidak berfirman sama sekali kepada manusia. Dia telah mengutus nabi-nabinya, dia telah mengutus beberapa utusannya sebagai hakim, sebagai raja. Tetapi semua utusannya tidak diterima oleh manusia dan sebagian besar mati, dibunuh. Lalu Tuhan berdiam, tidak omong kepada manusia. Kalau saya pakai istilah kita, jotaan, tidak omong sama sekali. Saudara bisa bayangkan suami istri, kalau saudara tidak omongan dengan suami saudara, tidak omongan dengan istri saudara, satu hari rasanya nyaman enggak, saudara? Neng-nengan, bukan kelenengan, saudara, ya, bukan kelenengan, tetapi neng-nengan. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan. Nyaman enggak, saudara? Itu neraka dalam dunia. Betul? Berapa lama Tuhan tidak bicara antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang dikenal dengan masa sunyi, yang dikenal dengan masa gelap? Bukan 1-2 tahun, bukan 10-20 tahun. Mau tahu berapa lama, saudara? 400 tahun. Kira-kira kalau seumur hidup saudara tidak pernah ngomong dengan seseorang yang paling dekat dengan saudara, saudara bisa hidup nggak? Seorang pendeta dididik oleh Tuhan untuk 1 bulan tidak omong, nggak boleh omong. Wow. Dan di dalamnya dia mendapat banyak pengajaran dari Tuhan. Tetapi jarak sunyi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan tidak pernah berfirman. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu karya di dalam hidup manusia. 400 tahun lamanya. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara,
Ketika waktunya Tuhan mau berfirman kepada manusia, mau berhubungan lagi dengan manusia, Dia tidak lagi mengutus hamba-hambanya. Dia tidak lagi mengutus manusia-manusia utusannya. Tetapi Dia sendiri, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Saya senang dapat berkomunikasi dengan Brenda. Wah, senang kalau dia bisa ngerti. Kemarin tak ajak jalan-jalan, Brenda duduk sini, dia langsung naik duduk. Waduh, senang saya. Ya, dia ngerti bahasa saya. Tetapi akan lebih senang lagi kalau saya bisa ngomong pakai bahasanya Brenda. Brenda bisa ngomong pakai bahasa saya. Lebih senang lagi pasti Brenda kalau saya bisa mewujud jadi seperti Andin atau jadi anjing beneran. Wah, pasti Brenda senang banget. Tuhan menjadi manusia. Harusnya kita akan senang banget. Amin. Karena dulunya sulit untuk bisa mengerti. Jauh. Dipisahkan oleh kekudusan. Tetapi sekarang Tuhan sudah menjelma, mewujud menjadi manusia. Itulah Natal. Sehingga masa kesunyian 400 tahun tanpa ada hubungan dengan Tuhan itu dibuka dengan komunikasi cara baru yang bisa nembus sampai yang sedalam-dalamnya. Sudah tidak ada jarak lagi antara Allah dan manusia. Tidak ada kesulitan lagi. Karena Tuhan sudah rela mengosongkan dirinya, turun di tempat yang paling hina. Saudara sudah tahu kisah Natal. Lahirnya bukan di istana, lahirnya bukan di hotel, bukan di rumah yang mewah, lahirnya di kandang. Di kandang, tapi kalau tempat tidurnya enak, nggak apa-apa, saudara ya. Tidurnya di tempat makannya binatang. Bayangkan, saudara. Sehingga semua orang bisa mendekati dia. Gembala-gembala yang sangat sederhana bisa mendekati dekat. Orang majus, orang pintar, 2 tahun kemudian bisa berjumpa dengan remaja Yesus umur, bukan remaja, anak-anak umur 2 tahun Yesus di rumah. Mudah dikenal, mudah dijangkau. Simeon, dia berkata, Tuhan, sekarang hamba rela mati karena sudah melihat penyelamat dunia, terang dunia. Dan dia gendong, bopong anak itu diberkati. Hana seorang wanita, Nabiah, umurnya 84 tahun, juga menikmati dapat gendong Yesus, dapat berjumpa dengan Yesus ketika diserahkan di bait Allah. Umur 8 hari. Saudara, mudah dijangkau. Itulah Natal, saudara. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari saya akan baca ayat emasnya. Yohanes pasal yang pertama
ayat yang ke-14. Yohanes Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah salah satu ayat yang paling dalam di dalam seluruh Alkitab. Dan ayat ini memberikan satu dari pernyataan yang paling jelas tentang inkarnasi, penjelmaan Yesus Kristus. Dan sekaligus menjadi dasar yang sangat dipercaya bagaimana kita bisa mengenal dan mengalami Allah di dalam Kristus. Yang pertama, saudara, Kristus adalah firman Allah yang kekal. Ayat ini dimulai dengan kata firman itu. Firman itu bukan hanya sekedar firman, tetapi ada kata berikutnya, firman itu. Saudara, artinya bukan sembarang firman. Kalau hari ini saya berkata di sini banyak saudara-saudara umum, siapa saja termasuk saudara ini. Tetapi kalau saya berkata di sini ada saudara itu sudah mengarah kepada satu orang tertentu. Nah, yang tak tunjukkan Pak Haji, berarti saudara itu bukan nama-nama lain, tetapi namanya Pak Haji, saudara itu. Jadi tertentu firman itu ada banyak arti, saudara, tapi yang ingin saya ungkapkan secara sederhana dalam waktu yang tidak panjang untuk khotbah Natal ini, komunikasi yang unik. Firman itu, logos. Saudara tahu, kita bahasa Pentakosta, bahasa Kristen ada logos, ada rema. Tapi ini yang dipakai adalah logos, firman itu. Komunikasi yang unik. Kenapa unik, saudara? Karena tadi ada masa gelap 400 tahun. Tuhan tidak pernah omong, tidak pernah menyatakan diri. Wujud malaikatkah, wujud penglihatankah, sama sekali kosong. 400 tahun. Orang-orang menantikan kapan Tuhan berbicara. Mereka sudah rindu banget. Dan ternyata kemudian ketika Tuhan membuka komunikasi baru, Tuhan tidak pakai cara-cara yang lama. Tuhan pakai cara yang sangat khusus, komunikasi yang unik, yang belum pernah dipakai sebelumnya. Nah, cara komunikasinya itu apa? Ketika Allah mengkomunikasikan dirinya sendiri kepada manusia, Ia melakukan dalam wujud tubuh, dalam wujud manusia. Saudara, saya rasa ini sesuatu yang harus disambut dengan penuh sukacita.
Dia tidak pakai cara-cara yang dulu, tetapi dia pakai cara yang paling unik, yang belum pernah dialami oleh manusia. Dan saat itu Tuhan Yesuslah yang membuka komunikasi unik itu. Dia mewujud menjadi manusia, lahir pinjem kandungan seorang wanita yang bernama Maria. Saudara, dan hidup di antara manusia. Jadi bukan membawa firman itu. Nabi-nabi dulu berkomunikasi sebagai utusan Tuhan, membawa firman itu, mengucapkan firman itu. Tetapi dia sendiri, Nabi itu bukan firman itu. Tetapi sekarang Yesus datang bukan membawa firman, bukan menyampaikan firman, tetapi dialah firman itu sendiri. Sudah terwujud dalam hidup manusia dan masuk sederajat